Saudara-saudara kaum muslimin wa muslimah rahimakumullah. Hari raya Idul Fitri adalah hari kebahagiaan hati. Kebahagiaan yang hanya pantas tentunya dirasakan oleh orang-orang yang telah istiqomah dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan segala bentuk perintah-perintah Allah dan sunnah-sunnah baginda Nabi selama di bulan Ramadan. Dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah, dengan menjalankan puasa di siang harinya dan melaksanakan ibadah di malam harinya, sebagaimana sabda Rasul 14 abad tahun yang lalu. Apa kata Rasul? Inna Allah azza wa jalla farada siyama Ramadan wa sanatu qiyamah man somah wa qamah imanan wa ihtisaban kharaja minadz dzunubi kayaumi waladathu ummuh. Sesungguhnya Allah azza wa jalla, kata Nabi, memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa, mewajibkan kepada orang yang beriman untuk berpuasa. Wasanantu qiyamah, kata Nabi, dan aku mensunahkan al-qiyamah, menghidupkan malam-malam selama Ramadan dengan penuh ibadah. Faman somah wa qamah imanan wa ihtisaban, barang siapa yang mampu melaksanakan puasa dan menghidupkan Ramadan dengan ibadah, imanan wa ihtisaban, karena dasar iman dan semata-mata mengharapkan keriduan Allah, kharaja minadz dzunubi kayaumi waladatu ummuh, keluarlah dosa-dosanya, digambarkan oleh baginda Rasul, kayaumi waladatu ummuh, dosa keluar seperti bayi yang baru dilahirkan dari perut kandungan ibunya, bersih tanpa noda. Hadirin ibu bapak yang dimuliakan dan dicintai Allah, ironi dan menyedihkan saudara-saudara, begitu banyak orang yang menanti-nantikan akan kehadiran hari Id, tapi sedikit dari mereka mengetahui makna kedatangan Id yang sebenar-benarnya dalam pandangan Islam, sehingga mereka merayakan hari yang fitri itu dengan cara yang berlebih-lebihan, bermegah-megahan, berpoyak-poyak, bahkan menghambur-hamburkan harta benda, tanpa memperhatikan banyak orang yang penuh kekurangan. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang melakukan kemaksiatan dengan alasan hak asasi manusia, katanya, tanpa menghargai norma-norma agama dan kultural bangsa yang berlaku. Situasi semacam ini telah digambarkan oleh baginda Nabi dengan penuh kekhawatirannya yang akan timbul dan terjadi bagi umatnya di akhir zaman, di mana begitu banyak dari umatnya merayakan hari Idul Fitri hanya dihiasi dengan pakaian yang serba baru tanpa keimanan dan ketakwaan yang baru. Lalu apa sebetulnya esensi inti dari hari raya Idul Fitri itu? Syekh Abdul Hamid bin Muhammad bin Ali bin Abdul Qadir Al-Qursi Al-Maki Asy-Syafi'i di dalam kitabnya Kanzun Najwa wa Surur mengatakan, apa kata beliau? Laisal idu liman labisal jadid, innamal idu liman ta'atuhu tazid, wa kullu yaumin la yuqsa fihi fahuwa id. Bukanlah disebut id orang yang hanya mengenakan pakaian serba baru. Sesungguhnya mana id itu, kata beliau, adalah bagi orang yang ketaatannya bertambah, dan setiap hari yang tiada maksiat di dalam itulah id. Ungkapan ini seolah meluruskan orang-orang yang berpikir bahwa hari Idul Fitri selalu identik dengan pakaian serba baru. Padahal esensi Idul Fitri adalah ketaatan pada Allah semakin bertambah, keimanan bertambah, nilai-nilai ibadah pun bertambah. Karena apa? Kita telah dilatih selama bulan Ramadan berlomba-lomba beramal soleh. Digembleng kita selama Ramadan 30 hari 30 malam.
Di siang harinya digembleng menjadi generasi-generasi yang sabar, generasi yang penuh dengan tanggung jawab dan jujur, betul? Selama Ramadan kita dididik oleh Ramadan, kita dididik dengan nuansa ibadah. Kita lihat bagaimana corak dan warna Ramadan setiap tahunnya penuh dengan keberkahan, penuh dengan kemudahan untuk melakukan ibadah. Dengan demikian sebagai kaum muslimin tentunya hadirin ibu bapak menjadikan tanggal 1 Syawal itu hari raya Idul Fitri setiap tahunnya itu untuk memulai langkah kehidupan yang baru, yaitu langkah baru untuk memulai kehidupan yang lebih baik dan membuktikan tentunya hasil ibadah Ramadan dengan kepribadian yang islami. Oleh karena itu perayaan hari raya Idul Fitri setiap tahunnya itu tidak akan kita lakukan dengan hal-hal yang tidak berguna, bahkan bernilai maksiat, tapi justru kita hiasi dengan nilai-nilai islami. Ini berarti kita akan berhari raya Idul Fitri sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya, bukan dengan tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan didikan hasil ibadah Ramadan. Hadirin ibu bapak, adik-adik remaja kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. Lalu adapun cara-cara yang harus kita lakukan dalam berhari raya setiap tahunnya itu secara islami tentunya. Yang pertama, tetap dalam kesederhanaan, sehingga tidak nampak apa yang disebut dengan kemewahan dan berboros-borosan. Bagaimana firman Allah dalam Quran, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Apa kata Allah? Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran surat Al-Isra ayat 27. Jika pada hari raya Idul Fitri kita kelebihan harta misalnya, masih banyak saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan, memerlukan harta itu tentunya. Janda-janda tua, orang-orang jompo yang tidak mampu, yang tentunya masih banyak yang harus kita perhatikan. Dapat pula kita simpan dengan baik harta kita itu, dan kita dapat pergunakan secara benar pada masa-masa yang akan datang. Lalu yang kedua, hadirin ibu bapak, hari raya Idul Fitri dapat kita rayakan dengan cara mempererat hubungan silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah. Sebagaimana firman Allah dalam Quran, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan bertakwalah kamu kepada Allah dengan mempergunakan namanya. Kamu saling meminta satu sama lain dan peliharalah hubungan silaturahim. Sungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Quran surat Nisa ayat 1. Dan yang terakhir hadirin ibu bapak, untuk menghiasi dan mengisi pasca Ramadan di hari raya Idul Fitri, kita harus mampu mengaplikasikan nilai-nilai Ramadan. Ramadan boleh pergi setiap tahunnya, Ramadan boleh meninggalkan kita, tapi pesan Ramadan tentu harus kita lestarikan pasca Ramadan, sehingga kita bisa berjumpa kembali dengan Ramadan yang akan datang. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.